Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memenuhi tugas termodinamika yang berjudul tentang alat yang menerapkan prinsip-prinsip hukum 2 termodinamika. Sebelum lanjut ke video, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya Aisyah Dinda Armelia. Saya Nabila Nurmuhida. Saya Intan Nuraini. Selanjutnya, silakan menonton. Mengapa suhu dingin bisa membuat makanan segar lebih lama? Karena suhu dingin itu dapat memperlambat aktivitas semua bakteri di suatu makanan. Jadi, bakteri membutuhkan waktu yang lebih lama untuk merubah kondisi atau bahkan merusak makanan. Sebelum tahu cara kerjanya, kita harus tahu dulu komponen dasar dalam suatu kulkas. Oke. Jadi, ada 6 komponen dasar dalam suatu kulkas. Yang pertama ada refrigerant cair, yang kedua ada mesin kompresor, Yang ketiga ada kumparan kondensor, yang keempat ada evaporator, Yang kelima ada komponen ekspansi, dan yang terakhir ada termostat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan kepada materi berikutnya. Jadi, siklus pendinginan lemari es itu diawali pada evaporator, di mana zat pendingin bertekanan rendah mengalir ke evaporator di dalam lemari es dan menyerap panas dari ruang dalam, sehingga cairan menjadi uap dingin. Panas dari makanan atau udara di dalam lemari es itu berpindah ke zat pendingin tersebut. Yang kedua itu ada kompresor, di mana uap bertekanan rendah kemudian disedot oleh kompresor yang memampatkan refrigeran menjadi uap bertekanan tinggi dan panas. Selanjutnya itu ada kondensor, di mana uap bertekanan tinggi tadi itu masuk ke kondensor di bagian belakang lemari es. Panas yang dilepaskan ke udara melalui radiator fins, membuat refrigeran berubah menjadi cairan hangat bertekanan tinggi. Selanjutnya pada katup ekspansi, yaitu cairan pendingin panas, kemudian mengalir melalui expansion valve, di mana tekanannya itu turun secara tiba-tiba, yang menyebabkan suhu cairan juga turun hingga menjadi cairan dingin. Kemudian cairan dingin itu kembali ke evaporator yang siap untuk mengulangi proses penyerapan panas dari ruangan kulkas. Secara singkat, alur prosesnya yaitu pertama, zat pendingin menyerap panas, berubah menjadi uap. Kedua, kompresor memampatkan uap, lalu jadi uap panas bertekanan tinggi. Yang ketiga, kondensor membuang panas, sehingga zat pendingin jadi cair. Yang keempat, katup ekspansi menurunkan tekanan, sehingga zat pendingin jadi cairan dingin. Yang kelima, zat pendingin masuk evaporator dan proses terulang lagi. Pernahkah kalian berpikir dari mana udara dingin AC berasal? Udara dingin pada AC berasal dari proses perpindahan panas melalui siklus refrigerasi yang sesuai dengan penerapan hukum kedua termodinamika. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses pendinginan AC. Yang pertama adalah internal evaporator coil, di mana udara panas dari ruangan masuk melewati evaporator coil yang berisi refrigeran, yaitu zat pendingin cairan dingin. Refrigeran di sini menyerap panas dari udara, sehingga udara keluar dari evaporator menjadi udara dingin yang didistribusikan ke ruangan. Kedua, kompresor. Refrigeran yang sudah berubah menjadi uap bertekanan rendah lalu dialirkan ke kompresor. Kompresor memampatkan uap ini menjadi gas bertekanan tinggi dan panas. Proses ini membutuhkan energi listrik sesuai hukum kedua termodinamika. Guna memindahkan kalor dari suhu rendah ke tinggi harus ada usaha eksternal. Yang ketiga ada kondensor coil, di mana gas bertekanan tinggi dan panas dialirkan ke kondensor di luar ruangan. Di sini, panas dari refrigeran dilepaskan ke udara luar, sehingga refrigeran berubah kembali menjadi cairan. Yang keempat ada expansion valve, di mana refrigeran cair dari kondensor melewati katup ekspansi sehingga tekanannya turun drastis dan suhunya juga turun. Refrigeran menjadi sangat dingin dan siap masuk kembali ke evaporator coil untuk mengulangi siklus pendinginan. Selanjutnya, prinsip termodinamika. Pada udara dingin dihasilkan saat kalor atau panas diserap dari udara ruangan oleh evaporator coil, lalu dipaksa keluar ke ruangan oleh mekanisme kompresor dan kondensor. Selanjutnya, proses memindahkan panas dari tempat bersuhu rendah ke tinggi hanya dapat dilakukan dengan pemberian energi eksternal sesuai hukum kedua termodinamika. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa Like, komen, Dan subscribe. bye!